Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjuka, nomor induk mahasiswa B2B1 19099. Saya salah satu anggota dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah sumber daya manusia, yang mana pokok bahasan yang akan saya bawakan adalah materi bab 44 dan bab 45. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya mulai dengan bab ke-44 dengan topik konflik dalam perusahaan. Berbicara mengenai konflik, itu diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan. Seringkali konflik ini dinilai negatif dan merugikan. Padahal konflik adalah bagian proses sosial yang wajar dan tak mungkin dihindari. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab munculnya konflik dalam suatu organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada slide yang saya akan tampilkan berikut ini. Ya, bab 44, konflik dalam perusahaan. Ini tentang pengertian dari konflik itu. Kemudian menuju ke slide berikutnya, sumber konflik dalam organisasi. Ada 5 poin. Yang pertama, suatu situasi yang tidak menunjukkan keseimbangan antara tujuan yang diinginkan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, terdapat sarana yang tidak seimbang akan tumbuh proses alokasi sumber yang tak seimbang. Ketiga, terdapat persoalan status yang tidak selaras. 4, timbul perbedaan persepsi. Dan kelima, adanya perbedaan kepentingan. Lanjut pada slide berikutnya, metode penanggulangan konflik. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan konflik. Yang pertama, pendekatan yang menggunakan konvensional. Kemudian yang kedua, pendekatan dengan konsensual. Lanjutan alternatif yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian konflik. Yang pertama, negosiasi. Kedua, konsolidasi. Ketiga, mediasi. Keempat, arbitrasi. Dan yang terakhir adalah kompromi. Alternatif yang ditempuh dalam rangka penyelesaian konflik. Yang pertama, negosiasi. Yang kedua, konsolidasi. Yang ketiga, mediasi. Keempat, arbitrasi. Yang kelima, kompromi. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah materi bab 45. Pada bab 45 ini materinya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni aspek filosofis dan teknis. Secara filosofi, K3 adalah konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budayanya dalam upaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara teknis, K3 adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. K3 bertujuan antara lain: 1. Memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam berkarya pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Kedua, menciptakan masyarakat dalam lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 3. Akibat berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. B. Metode pendekatan K3. Ada 12 langkah yang dapat ditempuh menanggulangi kecelakaan kerja. Yang pertama, peraturan perundang-undangan harus mengikuti standarisasi, inspeksi, riset teknis, riset medis, riset psikologis, riset statistik, pendidikan, latihan, persuasi, asuransi. Dan terakhir ke-12, penerapan poin 1 sampai dengan 11 di tempat kerja. Selanjutnya mengenai manajemen. Konsep manajemen K3.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengertian ketiga ada dua, yaitu secara filosofi dan secara keilmuan. Atas dasar tersebut, diperlukan langkah pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan terhadap kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran, yaitu perbuatan yang berbahaya, kondisi berbahaya, keselamatan, sistem manajemen. 2. Unsur manajemen K3. Unsur manajemen K3 yang terdiri atas manusia, material, mesin, dan peralatan. Dana dan metode secara garis besar telah disinggung sesuai dengan prinsip penyelesaian kecelakaan yang dianut. Maka unsur manajemen dapat berupa sumber bahaya apabila tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan. Dalam upaya pencegahan secara baik diperlukan syarat sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Yang kedua, peralatan dan mesin digunakan harus sesuai dengan unsur yang diterapkan. Ketiga, dana harus cukup dalam menunjang sejarah aktivitas. Keempat, metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan upaya K3 dan didukung oleh keseluruhan manajemen dan merupakan metode yang terbaik. Fungsi manajemen K3. Sesuai konsep sebab akibat kecelakaan serta prinsip pencegahan kecelakaan, maka pengelompokan unsur program K3 diarahkan pada pengendalian sebab dan pengurangan akibat terjadinya kecelakaan. Program K3 dimasukkan untuk mencapai sasaran melalui penyeragaman unsur program dengan pemanfaatan sebagai sumber yang ada ke dalam satu strategi K3. Tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tidak menghendaki sikap kuratif atau korektif atas kecelakaan kerja, tetapi menentukan bahwa kecelakaan kerja harus dicegah, jangan sampai terjadi, dan lingkungan harus memenuhi syarat kesehatan. Jadi, usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan daripada penanggulangan. Terakhir, manajemen pengawasan. Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatan yang mungkin diakibatkan oleh pengaruh lingkungan kerja yang bertalian dengan jabatan untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap tenaga kerja, baik awal maupun berkala. Kewajiban manajemen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kesehatan badan, baik kondisi mental dan kemampuan fisik dan tenaga kerja yang diterima maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. 2. Memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala kepada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan dan disetujui oleh direktur. Dan terakhir, menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja. Demikian pemaparan materi dari saya. Dan kata satu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.